Super Sentai memang merupakan franchise serta genre tokusatsu paling familiar di mata penonton. Dengan color code, senjata-senjata unik, serta mesin raksasa, apalagi yang tidak membuatnya sangat mendunia. Walaupun mungkin Power Rangers sebagai adaptasi Amerikanya lebih mudah dikenal sejak dulu hingga sekarang. Akan tetapi sejak 45 tahun terakhir ini, tentu saja ada banyak sekali season yang membawa impact tidak hanya terhadap franchise-nya sendiri, namun juga pada pertelevisian secara general. Dan kita akan mengulas beberapa yang memang membawa pengaruh besar bahkan hingga hari ini. Kalau begitu langsung saja kita ulas top 10 season Super Sentai paling berpengaruh versi Tokufax Indonesia. Kaizoku Sentai Gokaiger. Kita mulai dari season ke-35 sekaligus anniversary bagi Sentai itu sendiri. Tidak perlu banyak bicara soal Sentai bajak laut yang satu ini, karena kita pun pernah membuat ulasan tersendiri bagi season tersebut. Tapi yang perlu diingat bahwa Sentai ini sangat berpengaruh bagi franchise milik Toei Company ini. Karena jatuhnya di perayaan ulang tahun ke-35, Sentai ini memberi nuansa yang benar-benar klop, yakni dengan mampu mengakses kekuatan dari berbagai Sentai lama, serta membawa nyaris seluruh aktor veteran Sentai di episode-episode tertentu, bahkan juga movie-nya. Dengan kata lain, ide tersebut sudah mampu merobohkan tembok pemisah antara Sentai era Showa dan juga era Heisei. Sehingga gap tersebut kini sudah tidak ada. Gokaiger pun menjadi style yang sangat baik dan mempengaruhi anniversary Sentai di masa kini. Bahkan setiap 5 tahun sekali, kita selalu berharap jika ulang tahun Super Sentai harusnya seperti itu. Ya, paling tidak memiliki elemen serupa demi nostalgia bagi penonton. Hyakuju Sentai Gao Ranger. Masih soal anniversary. Ulang tahun ke-25 Sentai series pada tahun 2001 tersebut juga banyak sekali memberi pengaruh bagi Sentai-Sentai era modern. Walaupun tema hewan buas bukan hal baru di franchise ini, tapi barangkali Gao Ranger lah yang mempopulerkan konsep realistic animal yang benar-benar akurat. Itu semua tidak lepas dari perkembangan teknologi CGI di era milenium baru tersebut. Walaupun di era 90-an pun sudah pernah dipakai. Namun season inilah yang mampu menghadirkannya dengan sangat rapi. Dan setiap anggotanya punya Gao Jewel, yakni perangkat collectible yang terhubung dengan para power animal. Ini jadi konsep item merchandise yang sangat populer di era 2000-an, bahkan hingga hari ini. Walaupun di Die Ranger juga sudah lebih dulu menggunakannya. Tapi sekali lagi, Gao Ranger lah yang mempopulerkannya. Kemudian, dengan adanya substitute mecha, di mana bisa dikaitkan secara bergantian di berbagai mecha utuhnya. Seakan memberi varian baru dalam penyajian merchandise, sehingga bisa dibeli secara terpisah. Bahkan disatukan dengan mecha manapun yang kita mau. Karena itulah, Gao Ranger adalah salah satu Sentai yang sangat berpengaruh di era milenium baru tersebut. Ninja Sentai Kaku Ranger. Selain dinosaurus, tentu ninja juga merupakan tema yang kerap diulang di 3 dekade berbeda. Dan semua adalah ulah dari Sentai yang satu ini. Kita di Indonesia mengenalnya dengan judul Ninja Ranger pada awal 2000-an silam, di mana Sentai ini sesungguhnya tayang pada 1994 di negara asalnya. Lalu selain tema, apa saja yang membuatnya berpengaruh besar dalam franchise ini? Di sini, leadernya bukan lagi Sang Ranger merah, melainkan Sang Ranger putih. Oke, Jaka Denge Kitai memang pernah melakukannya di akhir 70-an. Namun Kaku Ranger menghadirkan leader wanita pertama di Sentai series, yakni Tsuruhime, Sang Ninja White, yang saat itu usianya bahkan masih 15 tahunan, menjadikannya sebagai leader termuda pertama yang pernah ada. Kemudian, tema ninja memang mengangkat tradisional Jepang secara utuh. Dan ini tentu saja mempengaruhi segala aspek yang terjadi di Super Sentai. Tidak hanya Harikenger dan Ninninger yang memang bertema serupa. Bahkan Shinkenger yang bertema samurai pun tidak lepas dari pengaruh Kaku Ranger yang lebih dulu berani menyuguhkannya. Tentu saja berbeda kontras dengan Sentai era awal yang dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Namun di sini, Kaku Ranger menggabungkan cultural impact antara Jepang dan Amerika menjadi sangat rapi dan menarik. Oh iya, jangan lupa soal ending dance. Kyoru Sentai Zyuranger. Bicara soal Sentai, mungkin tema dinosaurus adalah yang paling sering diulang. Kenapa? Sebab anak-anak sangat suka dengan hewan prasejarah tersebut. Serial yang tayang pada 1992 ini juga merupakan Sentai pertama yang diadaptasikan secara resmi menjadi Power Rangers.
Dan itulah yang membuatnya sangat ikonik serta berpengaruh pada banyak perkembangan Sentai series. Season ini juga berani menyuguhkan tema ksatria mystical, di mana elemen yang dipakai kini benar-benar lepas dari sains, militer, dan juga teknologi. Walaupun masih ada season sebelumnya yang mencoba menggabungkan mystical dan teknologi, seperti Changeman, Maskman, dan juga Turbo Ranger contohnya. Belum lagi tema ksatria, ini memang merupakan ide baru dalam franchise tersebut, di mana mereka bukan lagi manusia era modern yang dipilih menjadi Super Sentai, melainkan manusia dari peradaban lampau yang terbangkit di era modern. Tentunya dengan pakaian civilian yang sangat unik dan tidak casual seperti yang sudah-sudah. Hal ini mempengaruhi season Gingaman, bahkan juga Ryu Soldier yang juga bertema ksatria. Oh iya, Zyuranger juga menghadirkan official Six Ranger pertama, yakni Dragon Ranger, yang kemudian tradisi ini masih terus dipakai sampai hari ini. Choshinsei Flashman, Sentai pada tahun 1986 ini juga cukup populer di Indonesia, terutama ketika ditayangkan di stasiun TV Tanah Air pada pertengahan 90-an silam. Lalu apa saja yang membuatnya unik sehingga mempengaruhi banyak season setelahnya? Sentai bertema luar angkasa ini dimulai dengan narasi di depan opening songnya. Dan juga ada teriakan judul serialnya secara penuh setelah narasi selesai dibacakan. Percayalah, hal itu benar-benar baru pada saat itu. Walaupun Google Five juga meneriakan nama serialnya di awal, namun hanya kata Google Five-nya saja, bukan judul penuhnya. Selain itu, jika di era sebelumnya hanya menampilkan satu robot saja, Flashman berani mendobrak tradisi tersebut dengan menghadirkan secondary mecha yang disebut Flash Titan, menjadikannya lebih kaya dalam penyajian merchandise yang bisa dijual ke pasaran. Tema luar angkasa pun jadi hal baru pada saat itu. Walaupun Denjiman juga menggunakan kekuatan dari planet lain, tapi Flashman dengan nuansa fiksi ilmiah berat ini jadi yang paling tepat untuk mempopulerkannya. Choudenshi Bioman. Sebelum Flashman, Bioman ternyata juga banyak mempengaruhi budaya baru dalam Sentai series, yang tentu saja banyak kita ketahui penyebabnya. Jika biasanya Sentai series hanya menghadirkan satu Ranger wanita, di sini tradisi tersebut sudah berani didobrak. Karena Ranger kuning yang biasanya pria, kini diperankan oleh wanita. Sehingga ada keseimbangan gender di dalamnya. Dan tentu saja menjadikannya sebagai Ranger kuning wanita pertama yang pernah ada. Dan di sini, karakter Mika Koizumi atau Yellowford juga bersifat anti-hero. Dan menjadi pelopor karakter yang sama di season-season kedepannya. Walaupun di season prequelnya juga banyak Sentai arogan walaupun tidak berstatus anti-hero. Dan walaupun Zyuranger adalah Sentai dengan official Six Ranger, ternyata Bioman sudah lebih dulu menghadirkannya, yakni Magna Warrior. Meskipun tidak menjadi Six Ranger resmi dan hanya berstatus Ranger hasil brainwash yang muncul sementara. Maskman pun juga menghadirkan elemen serupa, yakni X1 Mask yang juga muncul sementara. Oleh karena itulah, jika tidak ada Bioman, mungkin Sentai series tidak akan lebih bisa revolusioner seperti saat ini. Oh iya, Bioman juga merupakan Sentai pertama yang memiliki robot yang dapat berbicara layaknya makhluk hidup. Choujou Sentai Lifeman, Sentai Anniversary ke-10 tersebut juga ternyata banyak membawa impact dalam perkembangan franchise ini. Kita mulai dari tema, di mana Lifeman adalah serial yang bertema hewan pertama. Ya, walaupun Sun Falcon sudah pernah mencoba beberapa tahun sebelumnya, tapi Lifeman mencoba dengan lebih jauh lagi, yakni membuat Land Lion yang berbentuk singa dengan bentuk yang nyaris realistis. Walaupun mecha lainnya dibuat dengan bentuk penggabungan automobil dan juga hewan. Tapi tanpa konsep Land Lion, mungkin tidak akan ada mecha hewan yang serupa di season kedepannya. Di sini juga menghadirkan Ranger biru wanita pertama, yakni Megumi Misaki atau Blue Dolphin. Sehingga sekali lagi berani mendobrak tradisi lama yang membuat Ranger biru sebagai warna yang bisa terkesan feminis. Hal itu juga dihadirkan di Jetman, Hurricaneger, Magiranger, dan juga Zyuohger. Serta meskipun berformat trio, pada pertengahan season, anggota mereka ditambah 2 orang, yakni Black Bison dan juga Green Sai. Yang biasanya warna hitam dan hijau digunakan secara bergantian, kini mereka bisa jadi satu tim yang melengkapi tim utamanya. Hal ini juga digunakan di Go-Onger, Kyoruger, Kyuranger, dan juga Ryu Soldier. Dan semua memang berkat dari Lifeman sendiri.
Taiyo Sentai Sun Falcon. Bicara soal trio, Lifeman mungkin tidak akan seberani itu tanpa adanya ide dari pendahulunya, yakni Taiyo Sentai Sun Falcon. Bedanya di sini, Sun Falcon murni 3 orang dan seluruhnya adalah laki-laki tanpa adanya ranger perempuan. Ya, itu merupakan ide baru pada saat itu dan mungkin menjadi satu-satunya tim Sentai lelaki sampai saat ini. Lifeman pun terinspirasi dari format hewan yang disuguhkan di Sun Falcon, yakni merah bertema burung, biru yang bertema hewan akuatik, serta kuning yang bertema macan atau kucing besar. Tapi di sini, mecha yang ada belum sepenuhnya berbentuk hewan, melainkan kendaraan dengan bentuk yang sangat tradisional dan basic, sebab belum ada teknologi yang mendukung terwujudnya ide realistic animal. Dan bicara soal mecha, sistem gatai atau penggabungan mecha juga mulai dipopulerkan oleh Sentai yang satu ini, sehingga menjadi ide yang sangat brilian dan terus digunakan dalam berbagai season ke depannya. Akan tetapi, sebelum Sun Falcon, Denjiman juga menggunakan konsep transformasi mecha, walaupun sistem gatai belum digunakan di season tersebut. Battle Fever J, dan di posisi kedua adalah satu yang mempengaruhi Sentai dalam banyak hal, dan mengubah format franchise ini menjadi seperti sekarang. Battle Fever J adalah Sentai dengan tema spy, digabungkan dengan elemen dari Marvel Hero dan juga tarian dari berbagai negara. Karena pada dasarnya, BFJ adalah Sentai yang merupakan kolaborasi Toei Company dan juga Marvel Comics. Lalu apa saja yang membuat Sentai ini spesial? Mungkin aneh di mata penonton, sebab desainnya yang sama sekali tidak mirip dengan Sentai kebanyakan. Tapi di sini, serial pada tahun 1979 tersebut adalah season Sentai pertama yang menampilkan robot raksasa. Setelah sebelum-sebelumnya, Jaka dan Goranger hanya menghadirkan pesawat-pesawatan sebagai senjata raksasanya. Hal itu merupakan tradisi yang dipatenkan sejak Toei menggarap Spider-Man pada tahun 1978, setahun sebelum Battle Fever J. Walaupun Spider-Man bukan bagian dari Sentai series, tapi ide tersebut menjadi semacam tradisi yang hakiki dan harus terus ada dalam season di tiap tahunnya. Dan karena itulah, Sentai series resmi berganti nama menjadi Super Sentai, dengan istilah super karena adanya robot raksasa tadi. Oh iya, Battle Fever J merupakan Sentai pertama yang menghadirkan warna Ranger hitam. Walaupun sampai saat ini, Battle kayaknya masih diperdebatkan antara Ranger hitam ataupun hijau. Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Himitsu Sentai Goranger, dan peringkat pertama tidak lain adalah Sentai yang sudah kalian tebak sejak awal, season paling pertama dari franchise garapan Toei Company ini. Selain sebagai pelopor, lalu apa saja yang membuatnya paling berpengaruh dalam Sentai-Sentai di tahun selanjutnya? Yang pertama adalah konsep color code, di mana setiap individu personilnya diwakilkan oleh warna yang berbeda-beda, dan identitas mereka juga digambarkan berdasarkan warna tersebut. Lalu format tim hero adalah sesuatu yang sangat revolusioner pada saat itu, di mana tidak hanya ada satu protagonis, melainkan juga bisa berfokus pada semua anggota yang ada dengan karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun pada konsep awal, Goranger direncanakan hanya memiliki satu single hero, namun jika ide tersebut tetap digunakan, mungkin Super Sentai tidak akan seunik seperti sekarang. Dengan kata lain, tanpa Goranger, maka Super Sentai series mungkin tidak akan pernah ada di pertelevisian Jepang dan bahkan dunia. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.